Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril adim amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kepada kita, yakni beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul dan masih bisa menuntut ilmu walaupun dalam keadaan COVID-19, tetapi kita masih bisa menuntut ilmu dalam pembelajaran daring atau online. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para kerabat, para keluarga, sehingga pada kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama-tama yang kakak hormati, yakni selaku Kepala Sekolah MTSN 1 Kota Bogor, Bapak Dr. Rizarah Lukman Al-Farabi MPD, dan yang kakak hormati pula selaku guru pamong atau guru pembimbing sejarah kebudayaan Islam, yaitu Abi Amirullah SPD. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat hingga senantiasa selalu memberikan ilmu-ilmu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adikku yang kakak banggakan, perkenalkan sebelumnya, nama kakak Yoga Prastio dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah, Karadenan Cibinong. Di sini kakak akan mempresentasikan tentang materi sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang sejarah Daulah Umayyah. Baik, kakak akan mulai materinya. Tapi sebelum mulai, mari kita baca basmalah dulu agar pembelajarannya berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama itu adanya latar belakang sejarah Daulah Umayyah, yaitu setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan karena terbunuh, maka berakhirlah kepemimpinan Khulafair Rasyidin yang ketiga, yaitu selanjutnya digantikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat. Wafatnya Khalifah Utsman bin Affan menjadikan momentum perpecahan di kalangan umat Islam pada saat itu, antara lain kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan dengan kelompok Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Perselisihan berikutnya antara Khulafair Rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu karena adanya keinginan kuat Muawiyah untuk menuntut keadilan atas wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Pada saat itu kejadian itu dinamakan dengan tahkim, ya. Dinamakan dengan tahkim. Mengenai kepemimpinan umat Islam antara pihak Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib, yaitu tapi selanjutnya akan tetapi ada intrik politik dari pihak Muawiyah berkaitan hasil kesepakatan, yaitu secara sepihak mengangkat Muawiyah atau gubernur Syam untuk menjadi khalifah menggantikan Ali bin Abi Thalib sementara. Kemudian beberapa tahun setelah tahkim, Khalifah Ali terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Itu bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan, ya, 19 Ramadan 40 Hijriah atau sekitar 660 Masehi pada saat itu. Sebagai penggantinya dipilihlah putranya dari putra Sayyidina Ali, yaitu yang bernama Hasan. Karena kecerdikan Muawiyah, akhirnya setelah memangku jabatan selama kurang lebih 3 bulan, Sayyidina Hasan bin Ali menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, Muawiyah harus memberi jaminan keselamatan kepada Hasan dari keluarganya. Kemudian jaminan yang kedua, Muawiyah
harus menjaga keselamatan dan nama baik Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, setelah Muawiyah wafat, penentuan khalifah selanjutnya yaitu harus diserahkan kepada musyawarah kaum muslimin. Ya, kemudian adapun di sini nama-nama khalifah Daulah Umayyah pada saat itu, yaitu di sini kakak hanya menyebutkan beberapa saja. Nanti bisa dilihat di slide ya oleh adik-adik sekalian. Yaitu adapun pada saat itu yang memimpin yang pertama yaitu setelah menggantikan Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu yang memimpin selanjutnya dari para sahabat Rasulullah SAW, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan atau yang disebut dengan Muawiyah I. Beliau memimpin pada saat itu sekitar 41 sampai 61 Hijriah atau sama dengan 661 sampai 680 Masehi. Kemudian setelah beliau itu ada Yazid bin Muawiyah atau disebut dengan Yazid I. Beliau memimpin sekitaran 61 sampai 64 Hijriah atau 680 sampai 683 Masehi. Kemudian digantikan oleh Muawiyah bin Yazid atau disebut dengan Muawiyah II, yaitu masa kepemimpinannya 64 sampai 65 Hijriah atau 683 sampai 684 Masehi. Kemudian yang selanjutnya yaitu Marwan bin Hakam atau yang biasa disebut dengan Marwan I. Beliau memimpin dari 65 sampai 66 Hijriah atau 684 atau sampai 685 Masehi. Kemudian ada Abdul Malik bin Marwan, yaitu masa kepemimpinan beliau yaitu sampai 685 sampai 705 Masehi. Adapun pada saat itu yaitu perkembangan peradaban Daulah Umayyah yaitu mencakup 3 bidang, yaitu yang pertama perkembangan di bidang sosial, perkembangan di bidang budaya, dan perkembangan di bidang militer. Adapun perkembangan di bidang budaya pada saat itu, bahasa Arab berkembang luas ke berbagai penjuru dunia pada saat itu dan menjadi salah satu bahasa resmi internasional di samping bahasa Inggris. Dan kemudian mulai mencetak mata uang sendiri dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian mendirikan pabrik kain sutra, industri kapal dan senjata, gedung-gedung pemerintahan, membangun irigasi sebagai sarana pertanian. Kemudian membangun kota Basrah dan Kufah sebagai pusat perkembangan ilmu dan adab. Kemudian membuat administrasi pemerintah dan pembukuan keuangan negara. Kemudian adapun di bidang perkembangan sosial, itu pada saat itu terciptanya ketertiban kehidupan masyarakat karena sudah adanya peraturan dan perundang-undangan negara pada saat itu. Kemudian sudah ada penegak hukum juga seperti lembaga pengadilan, kepolisian, dan terciptanya kemakmuran dan keadilan pada saat itu ya yang merata, seperti terpeliharanya dan terjaminnya masyarakat kelas bawah seperti anak yatim, orang lumpuh atau buta atau yang lain-lain ya yang memiliki kecacatan mental. Kemudian dibangunnya rumah sakit, jalan raya, sarana olahraga, dan seperti gelanggang pacuan kuda, itu di bidang olahraga ya pada saat itu. Dan kemudian dari segi pertahanan, yaitu pada saat itu perkembangannya yaitu terbentuknya 5 lembaga pemerintah pertahanan, yaitu yang pertama lembaga politik ya, khususnya keuangan, lembaga tata usaha, lembaga kehakiman, lembaga ketentraman ya. Pada saat itu banyak sekali kemajuan-kemajuan di bidang militer ya atau politik, sangat maju sekali pada saat itu.
Adapun lembaga politik yang dinamakan dengan An-Nizam As-Siyasi pada saat itu ya. Dan kemudian lembaga keuangannya yang disebut An-Nizam Al-Mali. Kemudian lembaga tata usaha negaranya disebut An-Nizam Al-Idari. Lembaga kehakiman disebut dengan An-Nizam Al-Qadai. Dan yang terakhir yaitu lembaga ketentraman atau yang disebut An-Nizam Al-Haradi. Ya. Baik, mungkin sementara hanya itu paparan materi dari kakak. Yang selanjutnya nanti bisa adik-adik tanyakan pada saat sesi tanya jawab ya. Ya mungkin hanya ini yang dapat kakak sajikan materi presentasi ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Ya, sekian dan terima kasih. Kakak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.